Agustinus Bulumongo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP PGRI Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini bersama saya, Ibu Noti Kaderi Hara Atajama, SPD, Guru Bahasa Indonesia. Selamat siang, Ibu Noti. Apa kabar? Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum supervisi dalam kelas. Adapun tujuan supervisi untuk mengetahui proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, Ibu Noti, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan disupervisi pada hari ini? Berdasarkan modul ajar yang saya susun ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menurunkan hasil telaah terhadap struktur dan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kalimat paragraf pada teks hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Yang ketiga, peserta didik menuliskan rangkuman hasil observasi dan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penulisan kata, kalimat tanda baca dan ejaan. Baik, Ibu Noti. Lalu, bagaimana daerah pengembangan yang ingin Ibu Guru capai? Daerah pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, lalu bagaimana dengan strategi, model pembelajaran dan metode yang Ibu gunakan? Strategi yang saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, dan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan kemampuan siswa. Model yang digunakan proyek berbasis masalah atau PBL, metode diskusi kelompok, penguasaan jawab. Baik, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan? Media pembelajaran yang digunakan adalah teks. Kira-kira kapan kita lakukan? Di kelas 8B jam 1-2. Oke, baik. Sampai jumpa di hari Selasa nanti, Ibu Noti. Siap, Bapak. Setelah kita melakukan observasi kelas, kita akan berjumpa lagi terakhir pasca observasi bersama pengajar praktik. Oke, Bapak, siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, apa yang Ibu kira-kira dapatkan di hari ini? Yang saya dapatkan menggambarkan apa yang perlu disiapkan dan media. Baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Untuk percakapan observasi hari ini, demikian dulu. Dan sampai kita berjumpa pada observasi kelas pada hari Selasa yang akan datang. Selamat siang. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lukas dengan Arlan. Lukas dengan Arlan. Kenapa mereka sakit apa? Sakit. Dua-dua sakit. Baik. Begitu kita masuk materi kita hari ini. Lihat halaman 12 dengan halaman 19. Tentang apa? Pengertian teks hasil observasi. Masih ingat materi kali lalu? Tentang
peserta didik SMP terhadap situasi dalam bus kota yang ditumpanginya. Baik. Nah, materi hari ini masih ada kaitan lanjutnya tentang materi yang kemarin tentang pengertian laporan hasil observasi. Hari ini kita belajar tentang mengenal topik dalam batasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Tujuan materi kita hari ini adalah satu, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku yang sudah dibaca. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kalimat paragraf pada teks laporan hasil observasi yang kita sudah baca. Dan yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dalam kaidah penulisan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Lihat ada teks dalam situ, teks tentang apa? Dan teks apa lagi? Yang satu. Bendi di Kota Padang. Nah, coba kalian baca. Sebentar kita ada tugas atau ada TPD dari Ibu tentang struktur teks sepeda motor di Indonesia dan struktur teks naik benih di Kota Padang. Ibu bagi RKPD-nya dulu. Yang sudah dapat teks RKPD boleh berhadapan dengan teman, kerjanya dalam bentuk kelompok. Setelah itu sebentar, kita kerja jawabannya di kertas yang ini. Nanti kita tempel di papan. Sudah? Yang dari Kevin boleh balik menghadap ini Agung. Bawa ini. Ini siapa juga balik ke belakang. Bukan? Nah, ini belakang boleh maju.
Dan punya struktur teks itu ada 3. Di dalam LKPD itu sudah ada penjelasan umum, penjelasan yang telah diterperinci, dan kesimpulan. Saat ini kita masuk dalam presentasi kelompok yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Yandra, silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berdiri di depan, 2 orang yang mewakili. Sana di sini. Nanti setelah presentasi punya hasil apa ya? Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sepeda motor di Indonesia, penjelasan umum. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Selain tentang penjelasan umum, kami juga menulis tentang penjelasan yang lebih terperinci tentang sepeda motor. 1. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digunakan oleh mesin. 2. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Dan yang ketiga, sepeda motor juga banyak digunakan untuk berpergian bekerja karena masuk salah satu alat transportasi yang hemat. Nah, di sini kami juga menyimpulkan, selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum. Contohnya ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online. Ya, sekian dari kami. Ini hasil diskusi kami kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil kerjanya di papan pakai itu isolasi, boleh dipotong.
penjelasan umum saat ini sebagai besar jalan-jalan Indonesia ramai oleh sepeda motor dan orang yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Penjelasan oleh Dr. Perinci. 1. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. 2. Ada macam-macam tipe sepeda motor. 3. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. 4. Sepeda motor banyak digunakan untuk bepergian bekerja, termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Silakan tempel pekerjaannya di papan pakai isolasi yang disediakan. Sebelah sini. Tangan untuk kelompok 3. Baik. Tadi kita sudah melihat hasil pekerjaan teman-teman kelompok lain. Ada 2 kelompok yang sampai tentang kesimpulan. Itu kelompok 2 dan kelompok 3. Oleh karena itu Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang struktur teks sepeda motor di Indonesia. Yang pertama tentang penjelasan umum. Penjelasan umum yang dimaksud itu adalah saat ini sebagian besar di jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Yang kedua tentang penjelasan yang lebih terperinci. Itu yang pertama. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin. Yang kedua, ada bermacam-macam tipe sepeda motor yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Yang keempat, sepeda motor banyak digunakan untuk bepergian, bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dan terakhir, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM boleh mengendarai sepeda motor. Kesimpulan dari teks tersebut adalah selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum, yaitu ojek baik ojek konvensional maupun ojek online. Yang terakhir, yang kedua tentang keberadaan ojol cukup dinikmati karena tidak hanya melayani jasa transportasi alat jemputan penumpang, tetapi juga melayani pesanan makan, antar jemput barang, berbelanja dan lain-lain. Sampai sini tentang penjelasannya saya. Mungkin ada anak-anak yang mau menambahkan sedikit. Yang terus silakan. Tentang kesimpulan dari materi kita tadi. Atau kelompok 2 mungkin. Silakan Kak Yandra. Ya. Dan keberadaan ojek online atau ojol sangat penting bagi kehidupan masyarakat di kota-kota besar. Contohnya, ojol membantu kita untuk mempercepat mungkin pesanan makan. Kalau kita sedang lapar, kita bisa pesan di ojol dan ojol bisa antar barang atau makanan yang kita pesan. Ya, tepuk tangan untuk Katie. Benar. Nah,
Masih ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan Kak Yandra siap. Siap. Hormat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, saya Agustinus Purnomo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP PGRI Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan pertama untuk Ibu Noti, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah supervisi? Baik Bapak. Awalnya saya agak kurang pede, tetapi setelah berjalannya mengajar sepertinya biasa lancar dan aman. Baik, tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Tahapan pembelajaran yang saya sudah lakukan adalah saya membuat perangkat modul ajar, penyegaran pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu Noti, sejauh ini apa yang sudah berhasil atau mungkin yang belum berhasil? Sudah berjalannya dengan baik, ataupun adapun kekurangannya masih ada siswa yang kurang aktif di dalam kelas. Boleh tahu itu mereka kurang aktif itu kenapa? Mungkin dalam pembagian kelompok agak banyak. Kedepannya saya akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajar dan kemampuan belajar siswa. Oke, baik Ibu Noti, kedepannya ya. Selanjutnya mungkin mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan berhasil. Kira-kira kapan itu Ibu kita bisa lakukan itu? Mungkin semester genap Bapak. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noti sudah bersedia untuk disupervisi untuk hari ini. Dan mari kita belajar untuk mengembangkan kompetensi kita dan untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Selamat siang. Sudah berjalan dengan baik, jadi sudah sesuai dengan alur Tirta, tahapannya itu juga sudah luar biasa. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, terlebih kepada Ibu Rambu yang hari ini sudah mau disupervisi oleh Pak Agus. Tetap semangat, sudah keren. Baik, terima kasih Bapak pengajar praktik untuk penguatannya untuk hari ini dan terima kasih pula Ibu Rambu Noti yang sudah bersedia untuk disupervisi. Untuk Bapak pengajar praktik ketahui saudara sekasih saya ini juga calon guru penggerak Angkatan 11. Semangat Ibu Guru sampai sukses untuk tahapan diklatnya nanti.